Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'. Marilah kita selalu panjatkan puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan banyak kenikmatan. Di antaranya nikmat dapat memeluk agama Islam. Dengan adanya agama Islam yang kita miliki, kita tahu mana jalan yang baik, mana jalan yang benar, mana jalan yang menuju surga, mana jalan menuju neraka, mana itu jalan yang disukai syaitan, mana jalan yang disukai oleh para malaikat. Kemudian nikmat selanjutnya yang patut kita syukuri adalah nikmat iman. Karena dengan adanya iman dalam hati kita, kita dapat selalu bersemangat beribadah, sholat, beribadah puasa, beribadah menuntut ilmu, ya. Semua itu karena adanya nikmat iman dalam hati kita. Kalau nikmat iman dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat selanjutnya yang Allah berikan kepada kita yang patut kita syukuri, yaitu nikmat kesehatan. Kesehatan yang patut kita syukuri adalah banyak sekali, ya. Nikmat kesehatan yang patut kita syukuri: nikmat sehat mata, nikmat sehat hidung, telinga, hidung, tenggorokan, perut, kulit, otak, tulang, jantung, darah, usus, apalagi gigi, ya, apalagi sel darah putih, sel darah merah, apalagi nikmat sehat yang ada pada diri kita, nikmat sehat pikiran, ya, jiwa. Karena kalau jiwa kita tidak sehat, ya termasuk kita tidak sehat juga jasmani kita. Kita akan masuk, kita bisa akan dikategorikan sakit jiwa kalau jiwa kita tidak sehat, ya. Ada dokter spesialis jiwa, ya, dokter spesialis jiwa, dia dokter spesialis jiwa, menangani jiwa-jiwa yang sakit. Nah, itu dia. Ada dokter spesialis jantung, dokter spesialis mata, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis kulit, kelamin, dokter spesialis bedah. Banyak sekali dokter, ya. Untuk kesehatan kita aja dokter itu spesialisnya banyak sekali. Maka dari itu kita bersyukur tidak menjadi pasien dari dokter-dokter tersebut, ya. Maka antum jangan mudah mengeluh pada saat pembelajaran daring seperti ini. Masih banyak di saudara-saudara atau sahabat-sahabat antum di luar sana, ya, saudara kita semuslim maupun senegara, yang tidak mendapatkan nikmat kesehatan, sehingga mereka dirawat di rumah sakit, tidak bisa belajar, tidak bisa beribadah, tidak bisa berkumpul dengan keluarga. Nah, kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah, patut kita syukuri, ya. Kalau tidak bisa belajar di kelas, ya belajar melalui handphone atau melalui daring, ya. Bisa buka via YouTube juga atau melalui Google. Kemudian salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, yang mana syafaatnya kita harapkan di akhirat nanti. Semoga dengan syafaat itu kita bisa bebas dari azab siksa api neraka melalui izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak-anak Ustadz kelas 8C dan D yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan, pada hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, melalui daring via
internet ya. Meskipun tidak bertatap langsung, Ustadz harap antum tetap mengikuti pembelajaran yang Ustadz berikan. Begitu juga antum harus semangat belajar kepada ustadz-ustadz yang lainnya yang mengampu mapel lain, mapel pembelajaran yang lain ya. Misalkan tahfiz, bahasa Arab, qiraah, atau pembelajaran biologi, matematika, fisika, IPS, prakarya ya. Antum harus semangat. Karena kan alhamdulillah sudah diberi bantuan oleh pemerintah kan. Kita semua guru-guru, siswa juga diberikan oleh pemerintah bantuan kuota internet untuk belajar. Jadi harus semangat antum ya. Untuk anak-anak Ustadz kelas 8 C dan D, pada hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran atletik ya. Pembelajaran atletik nomor lompat cabang lompat tinggi ya. Lompat juga dibagi beberapa macam ya pada olahraga atletik. Lompat tinggi, lompat jauh, lompat tinggi gala, lompat jangkit ya, itu dibagi. Ini kita akan mempelajari lompat tinggi gaya straddle. Gaya straddle hampir sama dengan gaya, bukan hampir sama ya, artinya berbalik badan dia ya. Posisi tubuh pada saat melompat kebalikan dari gaya flop. Gaya flop, wajah dan dada menghadap ke langit, menghadap ke atas. Sedangkan pada gaya straddle, wajah dan dada menghadap ke mistar ya. Mana mistar itu Ustaz? Mungkin antum lupa mistar. Mana yang mistar ya? Mistar adalah ini. Nah, ini dia. Mistar adalah penyambung antara dua tiang ini ya, penyambung antara dua tiang ini. Karena ada dua tiang ini kan? Dua tiang. Nah, di tengah-tengahnya itu ada penyambung kan? Nah, itu namanya mistar. Terbuat dari campuran karet atau fiber plastik, bukan dari besi. Ya. Kalau besi terbentur tubuh akan sakit. Ini tidak, ya. Terbuat antara campuran fiber, karet atau plastik. Atau mungkin campuran-campuran lainnya yang tidak terlalu keras, ya. Kemudian pada saat melompat tidak boleh tubuh atlet menyentuh mistar tersebut. Ya. Tubuh atlet tidak boleh menyentuh mistar tersebut. Harus bersih atau tidak menyentuh mistar. Kemudian tempat pendaratan yang warna biru tersebut, ini ya, warna biru yang seperti tempat tidur, itu namanya adalah matras. Matrasnya ini harus tebal dan tidak mudah kempes, ya, agar atlet yang sedang melompat tidak cedera. Kalau dia gampang kempes atau tidak tebal, maka atlet bisa nanti patah tulang atau kesleo tulangnya. Ya, selanjutnya Ustaz akan memutar videonya ya. Kita akan lihat bersama-sama bagaimana teknik dari lompat tinggi ya.
Nah, tolong lagi ya. Pertama-tama atlet melakukan lari. Setelah lari, atlet tersebut harus melompati mistar tersebut dengan kaki yang paling kuat. Tubuh ditolak oleh bagian kaki yang paling kuat. Kalau dia kaki kirinya kuat, ini kan kaki kirinya ya. Kalau kaki kirinya kuat, dia lompat dari arah sebelah kiri. Kalau kaki kanan yang kuat, dia harus lompat dari sebelah kanan ya. Kalau Ustadz waktu itu mencoba pada saat diadakan perlombaan antar satu kelas ya, satu kelas untuk mencari nilai pada saat kuliah, Ustadz lompat dari seperti atlet ini, dari sebelah kiri. Lompat dari sebelah kiri, kemudian meloncat dengan kaki kiri. Nah, lihat pada saat di atas tubuh tidak menyentuh mistar dan pandangan ke arah mistar, arah ke bawah, dada juga arah ke bawah ya. Nah, pada saat mendarat nih, bagian tubuh yang mendarat adalah badan atau punggung ya, bukan kepala atau wajah. Nah, kita ulangi lagi ya. Nah, lihat kaki kiri untuk menolak, kaki kanan untuk melangkahi ya. Kaki kiri yang kuat untuk menolak dan kaki kanan untuk melangkahi mistar ini. Nah, ini kayak straddle namanya, kayak straddle. Nah, ini pada saat mendarat harus badan duluan yang jatuh, jangan wajah maupun kaki. Nah, bisa antum lihat kan, pada saat menolak kaki kiri yang menolak kan, pada saat menolak lihat kaki kiri yang menolak, bukan dua-dua. Lihat kaki kiri yang menolak, kaki kanan udah di atas kan, itu adalah kaki terkuat. Tapi kalau kakinya yang kuat adalah kaki kanan, antum melompat dari sini, tidak bisa melompat kaki kanan, menolak kaki kanan. Kalau dari sebelah sini, antum melompatnya dari sini sebelah kiri. Yang kuat adalah kaki kanan, antum menolak kaki kanan tidak bisa. Kalau posisinya dari sini, harus dari sebelah sana, berbalik arah. Ya, kalau kaki kanan yang kuat dari sini lompatnya. Nah, berikut teori lompat tinggi gaya straddle ya. Teknik dasar dalam lompat tinggi gaya straddle ada 4 ya. Pertama teknik awalan, kemudian teknik tolakan, teknik saat di atas mistar, dan teknik mendarat ya.
Afwan, tadi Ustaz lupa mematikan musiknya ya. Ustaz tadi melihat dari ini, mengambil videonya dari via internet ya. Ustaz Afwan tadi tidak menghilangkan suara musiknya tadi ya. Baik, kita ulangi lagi videonya ya. Nah, lihat videonya ini. Pertama adalah start dari lari dulu ya. Lari, kemudian ini adalah teknik awalan, lari. Kemudian teknik tolakan, yang kedua adalah teknik tolakan. Lakukan teknik tolakan dengan kaki yang terkuat. Apabila yang terkuat adalah kaki kiri, maka start awalnya dari sebelah kiri, sebelah sini ya. Sebelah kiri, sama seperti atlet yang lompat ini memakai baju putih ini, dia adalah kaki yang terkuat adalah kaki kiri, maka dia melompat dari arah sebelah kiri. Awalan larinya, kemudian lompat dari sebelah kiri. Kalau yang kuat adalah kaki kanan, lompatnya dari arah sebaliknya, dari sebelah kanan. Tolak. Nah, kemudian ketika melompat tidak boleh mistar jatuh. Kalau mistar jatuh itu tidak dihitung nilai ya, maka gagal. Nah, ini dia pada saat melompat. Pada saat melompat, wajah melihat ke arah bawah dan dada juga ke arah bawah, ke arah matras ya. Kalau gaya flop kan wajah menghadap ke langit dan dada juga menghadap ke langit. Kalau gaya straddle sebaliknya, wajah menghadap matras dan dada juga menghadap matras. Dan mendarat seperti ini. Nah, mendarat bagian punggung duluan ya, bukan kepala atau kaki, adalah bagian punggung. Pada saat mendarat, yang mendarat adalah punggung ya, tubuh bagian belakang. Ini pada saat tolakan, pada saat mau melompat, pada saat mendarat. Nah, ini pada saat mau mendarat. Ya, dada duluan kan pada saat mendarat kan. Nah, berikut teori lompat tinggi gaya straddle ya. Seperti yang Ustaz katakan tadi ya, teknik dasar dalam lompatan tinggi gaya straddle yaitu adalah teknik awalan, yang kedua teknik tolakan, yang ketiga teknik saat di atas mistar, dan teknik mendarat ya, mendarat menggunakan punggung. Teknik awalan pertama adalah posisi tubuh di awal harus mengambil ancang-ancang dan pastikan untuk mengambilnya tak terlalu jauh. Yang kedua, sesudah ancang-ancang pasti ya, sudah ancang-ancang stabil atau sudah yakin, segera ambil posisi dan gerakan berlari, namun jangan terlalu kencang larinya, nanti akan susah untuk melompat karena akan tubuh bisa menabrak mistar atau menabrak matras kalau kita terlalu lari kencang. Makanya larinya diatur saja, tidak terlalu kencang, berlari dengan kecepatan sedang saja ya. Misalkan antum larinya kecepatan antum 100 km per jam, ya antum larinya hanya sekitar 60 sampai 70 km per jam saja. Nah, seperti itu ya. Awalan posisi harus juga dilakukan dari samping, di mana paling tidak wajib 30 hingga 40 derajat untuk jarak dengan tiang lompatan. Ini teknik awalan. Yang kedua adalah teknik saat tolakan. Tumpuan menggunakan kaki yang dekat dengan mistar ya. Ketika melakukan tolakan, pasti tubuh sebaiknya agak dicondongkan ke arah atau ke arah belakang atau sedikit merebah. Ya, ketika melakukan tolakan, posisi tubuh sebaiknya agak dicondongkan ke arah belakang atau sedikit merebah. Sedangkan kaki pastikan posisinya menolak ke arah atas supaya bisa meluruskan kedua kaki dan tangan dapat diayunkan dengan sekuat tenaga.
Awalan harus dilakukan dari samping di mana paling tidak 30 hingga 40 derajat untuk jarak dengan tiang lompatan. Yang selanjutnya adalah teknik saat di atas mistar ya. Teknik saat di atas mistar apa aja sih tekniknya? Tubuh harus dalam posisi tengkurap. Nah, tengkurap ya, bukan terentang. Kalau terentang gaya flop. Pastikan juga untuk membuat tubuh sedikit turun. Ketika tubuh sedikit turun, hal tersebut perlu dilakukan. Ketika tubuh sedikit diturunkan, apaan? Ketika tubuh sedikit diturunkan, hal tersebut perlu dilakukan ketika posisi kaki hendak diluruskan ke arah belakang. Empat, yang terakhir adalah teknik mendarat. Teknik mendarat apa saja sih cara-caranya? Ketika memakai kaki kiri sebagai tumpuan, maka posisi pendaratan menggunakan kaki sebelah kanan. Ya, menggunakan kaki sebelah kanan atau badan antum duluan. Lebih bagus badan duluan. Ya. Badan duluan atau tubuh duluan yang mendarat. Sulit apabila menggunakan kaki kanan sebagai pendaratan apabila tumpuannya kaki kiri. Ya, mendarat dengan kaki intinya lebih sulit, lebih bagus mendarat dengan badan. Kemudian selanjutnya, jika sebaliknya, ketika memakai kaki kanan sebagai tumpuan, maka pendaratan menggunakan kaki sebelah kiri ya. Selanjutnya peserta harus melanjutkan dengan gerakan mengguling agar teknik mendarat bisa lebih sempurna. Selanjutnya ya, kalau kita melakukan praktek, peserta didik harus melanjutkan dengan gerakan mengguling agar gerakan mendarat bisa lebih sempurna. Jangan ditahan. Ketika mendarat, gulingkan tubuh di kasur tersebut atau di matras tersebut. Ya, jangan dilawan. Ketika jatuh, gulingkan kemana tubuh ini ingin bergerak. Jangan dilawan ya. Karena biasanya gitu, kita jatuh mendarat, tubuh masih bergerak terus itu. Biarkan saja, lepaskan. Biar dia berguling tubuh kita ya. Nah, ini kemudian contoh dari teman-teman antum pada saat pembelajaran lompat tinggi gaya straddle. Nah, itu dia dari atas dulu ya. Nah, lihat tuh guys, straddle. Nah, jazakallah khair kepada anak Ustadz sudah mengikuti daring ya. Semoga Allah selalu melindungi antum dan memberikan semangat kepada antum. Mungkin di sini saja dapat saya sampaikan. Ustadz sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.